melanjutkan kembali pelajaran kita membahas kitab Sifat Az-Zawjah As-Salihah yang ditulis oleh Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizahullahu taala. Saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, pada pertemuan yang terakhir kemarin kita sudah membahas perkara yang perlu diwaspadai oleh setiap wanita salihah, yaitu hendaknya ketika dia memulai kehidupan rumah tangganya, dia mulai dengan perkara yang bisa mengundang keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi perkara-perkara yang menyebabkan dicabutnya keberkahan tersebut. Yaitu dengan membuat acara pernikahan yang sederhana, yang jauh dari pemborosan. Ini pembahasan kita di pertemuan yang terakhir kemarin. Maka insya Allah di kesempatan kali ini kita akan masuk ke dalam pembahasan yang baru, bahwa di antara karakter wanita salihah adalah dia mewaspadai tipu daya syaitan. Jadi seorang wanita salihah ini harus selalu sadar, ya, selalu aware dia bahwa syaitan itu senantiasa berusaha untuk memporak-porandakan rumah tangganya. Kewaspadaan ini akan membantu dia untuk membangun rumah tangga yang harmonis. Kalau dia lalai, kalau dia lupa ya bahwa syaitan itu sangat berhasrat untuk memporak-porandakan rumah tangganya, maka bisa jadi syaitan masuk kemudian menebarkan was-was ya di tengah-tengah keluarga, menebarkan permusuhan di tengah-tengah keluarga, sehingga mahligai rumah tangga yang harmonis yang dia inginkan ini menjadi gagal untuk diwujudkan. Nah, makanya beliau di sini mengingatkan salah satu karakteristik wanita solehah adalah senantiasa waspada. Waspada terhadap apa? Waspada terhadap tipu daya syaitan. Waspada terhadap tipu daya syaitan. Kata beliau di sini, "Tsumma min sifati zaujah as-salihah al-hadaru minasyaitan ar-rajim." Kemudian kata beliau, termasuk karakteristik atau sifat istri yang salihah adalah dia waspada terhadap syaitan yang terkutuk. Mewaspadai keberadaan syaitan yang terkutuk. Qala wa syaitanu mahammatuhu fi hadhil hayah al-ifsad. Yang namanya syaitan, kata beliau, misi utamanya ya di kehidupan ini adalah untuk membuat kerusakan, al-ifsad. Jadi tidak lain dan tidak bukan apa yang diinginkan oleh syaitan, ya. Misi utamanya adalah membuat kerusakan di tengah-tengah manusia. Qala ifsadud din wa ifsadul khuluq wa ifsadul muamalah wa ifsadul isyrah wa ifsadul ukhuwah wa ifsadu kulli ma huwa khair. Misi utamanya adalah merusak agama, merusak akhlak, merusak muamalah, merusak kehidupan rumah tangga, merusak persaudaraan, ya, merusak persaudaraan dan merusak segala sesuatu yang merupakan kebaikan. Jadi ingat kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Anda punya musuh. Ya, yang dia tidak akan tinggal diam sampai misinya berhasil. Yang misi utamanya adalah membuat kerusakan di segala bidang. Ya, membuat kerusakan akhlak, kerusakan agama, kerusakan rumah tangga, kerusakan persaudaraan, semua kebaikan dia senantiasa berupaya untuk merusaknya. Qala wa fi kulli yaumin yab'atsu bu'utsan wa yursilu jundan lil qiyami bihadhil maham. Kata beliau kemudian setiap hari ya iblis laknatullah alaihi dia mengutus pasukannya, mengirimkan tentara-tentaranya untuk apa? Liqiyami bihadhil maham, ya, dengan tujuan untuk menuntaskan misinya. Itu apa? Membuat kerusakan. Jadi setiap hari iblis laknatullah alaih itu mengirim pasukan, terus menerus dia kirimkan. Misinya agar apa? Agar pasukan-pasukannya ini membuat kerusakan di tengah-tengah manusia. Agar pasukannya ini membuat kerusakan di tengah-tengah manusia, terutama kerusakan ya dalam rumah tangga. Ya, ternyata kalau kita nanti akan kita bacakan hadisnya, ternyata kerusakan yang paling disukai oleh iblis laknatullah alaih itu adalah kerusakan rumah tangga. Kenapa kira-kira? Ya,
Karena namanya keluarga, ya, namanya keluarga ini adalah lingkup masyarakat yang terkecil. Ya, kalau dari lingkup yang terkecil ini sudah dia serang, sudah dia hancurkan, maka yang lebih besar pun akan ikut rusak. Ya, kehidupan keluarga. Kalau kehidupan keluarga sudah ya hancur berantakan, maka otomatis kehidupan bermasyarakat pun akan hancur juga. Kalau sudah hancur kehidupan masyarakat, kehidupan berbangsa dan bernegara juga hancur. Kalau berbangsa dan bernegara sudah hancur, semuanya sudah hancur. Makanya dia serang apa? Ya, lingkungan yang paling kecil, yaitu apa? Keluarga. Mari kita simak kata beliau di sini. Wa ta'ammal ma'i hadal hadis wa huwa fi sahih Muslim. Ya. Mari kita simak bersama kata beliau. Sebuah hadis yang diriwayatkan dalam sahih Muslim. Min hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma. Dari hadis ya dari seorang sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma. Anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, Inna iblisa yada'u arsyahu alal ma'. Sesungguhnya iblis laknatullah alaih meletakkan singgasananya di atas air. Ya. Thumma yab'atsu sarayah. Kemudian dia pun mengutus bala tentaranya. Yursilul junuda wal bu'utsa lil ifsad. Maksudnya, kata Syekh, dia mengutus tentara dan pasukannya untuk membuat kerusakan. Dia mengutus tentara dan pasukannya untuk membuat kerusakan. Fa'adnahum minhu manzilatan a'dhamuhum fitnah. Maka yang posisinya paling dekat dengan iblis adalah yang paling besar fitnahnya, paling besar kerusakan yang dia wujudkan, paling besar kerusakan yang dia buat di tengah-tengah manusia. Yakni aqrabuhum ilaihi a'dhamuhum fitnatan bainan nas. Nanti posisi pasukan ini ya, pasukan yang dekat, ya apa yang diutus oleh iblis, yang dikirim oleh iblis, ketika dia kembali, maka nanti yang posisinya paling dekat dengan iblis laknatullah alaih adalah yang paling besar kerusakan yang dia buat di tengah-tengah manusia. Qala yaji'u ahaduhum, yakni ahadu haula'il junud. Maka datanglah salah seorang di antara mereka, yaitu salah seorang di antara pasukannya tersebut, fayaqul, kemudian dia mengatakan fa'altu kada wa kada. Fayaqul ya fa'altu kada wa kada. Maka ada datang di antara pasukannya ini melapor kepada iblis laknatullah alaih. Dia mengatakan saya sudah melakukan demikian dan demikian. Artinya apa? Dia mereport kerusakan yang telah dia lakukan. Maka apa respon dari iblis laknatullah alaih? Fayaqulu ma sana'ta syai'an. Ya, jadi ini pasukannya kegeeran ya, GR dia merasa sudah membuat kerusakan sehingga dia melapor kepada iblis. Berharap dia bisa didekatkan posisinya, mendapatkan posisi yang dekat dengan iblis laknatullah alaih. Fa'altu kada wa kada, kata dia. Saya sudah melakukan kerusakan demikian dan demikian. Tapi kata iblis, ma sana'ta syai'an. Ya, engkau belum melakukan ya sesuatu yang berarti. Bahkan engkau belum melakukan apa-apa. Padahal dia sudah merasa melakukan kerusakan yang besar. Tsumma yaji'u ahaduhum fayaqulu ma taraktuhu hatta farraqtu bainahu wa baina imra'atihi. Fayudnihi minhu. Kemudian kata disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian datang lagi salah seorang di antara pasukannya. Lalu dia melaporkan, tidaklah aku meninggalkan seorang laki-laki, melainkan aku telah pisahkan antara dirinya dengan istrinya. Fayudnihi minhu. Iblis yudni hada minhu. Maka kemudian iblis pun menyuruh dia untuk mendekat. Ya, ta'al, kemari. Ya, ternyata ini yang paling disukai oleh iblis, laknatullah alaih. Ketika ada pasukannya yang berhasil memecah belah, ya, membuat terpisahnya suami dan istri. Inilah yang membuat iblis sangat bergembira. Fayudnihi ilaihi, maka kemudian fayudnihi minhu, kemudian iblis pun menyuruh pasukannya tadi yang berhasil memporak-porandakan rumah tangga manusia untuk mendekat. Wa yaqulu ni'ma anta. Ya, kemudian dia mengatakan, ya, engkau adalah pasukanku yang terbaik. Engkau adalah pasukanku yang the best.
Lihat barakallahu fikum ya, bagaimana senangnya iblis ketika ada di antara pasukannya yang berhasil membuat porak-poranda rumah tangga kaum muslimin. Ya. Jadi hati-hati Anda, jangan merasa aman-aman saja. Iblis itu sangat berusaha ya agar pasukannya itu menimbulkan kerusakan di tengah-tengah rumah tangga kita. Oleh karena itu seorang wanita salihah harus senantiasa mewaspadai perkara ini. Ya. Qala al-A'mash ya, arahu qal falyaltazimuhu ay yahtalinuhu wa yuqarribuhu minhu wa yunihi idza farraqa bainal mar'ati wa zawjihi. Ya. Kata al-A'mash, iblis itu kemudian memeluk pasukannya tadi. Karena saking gembiranya, kamu sudah berhasil memecah belah rumah tangga kaum muslimin. Sini, dipeluk oleh iblis laknatullah alaih, didekatkan posisinya. Kapan? Idza farraqa bainal mar'ati wa zawjiha. Kalau dia berhasil memisahkan rumah tangga atau memecah belah ya keutuhan rumah tangga, ya, mencerai-beraikan antara suami dan istri. Senang dia. Makanya hati-hati ya, iblis itu paling senang kalau terjadi perceraian. Kenapa sebabnya? Tadi kita sudah sebutkan. Namanya keluarga ini adalah lingkup masyarakat yang paling kecil. Kalau dia sudah rusak, maka lingkup masyarakat yang lebih besar pun akan ikut rusak. Sehingga waspada Anda, jangan kemudian merasa aman. Ya, merasa aman ya, semuanya sudah berjalan baik ya, hidup pun harmonis, tetap harus waspada. Karena iblis akan selalu mencari celah dari mana dia bisa masuk untuk menghancurkan rumah tangga ini. Ya. Kemudian kata beliau rahimahullahu taala, hafizahullahu taala, wa huna tahtaju zaujatu salihah an tatafaqqaha fi hadzal bab. Ya, dari sini maka seorang istri yang salihah harus benar-benar memahami permasalahan ini. Memahami bahwa iblis itu senantiasa berusaha untuk memecah belah rumah tangganya. Wa anta iya hadhil haqiqah, dan dia memperhatikan hakikat dari permasalahan ini. Wa kadzalika zaujuha, demikian juga suaminya. Suami istri dua-dua belah pihak harus tahu. Ya, Mas, Bang, ya, katakan kepada suaminya, kita harus waspada. Kenapa? Karena iblis itu selalu berusaha untuk memecah belah. Ya, kita harus tutup segala pintu yang bisa menyebabkan pasukan-pasukan iblis ini masuk dan memecah belah rumah tangga kita. Ya, jangan kemudian lalai menganggap rumah tangga, Masya Allah, rumah tangga saya sudah harmonis, nggak bakalan cerai. Masya Allah, rumah tangga saya sudah demikian bahagia, nggak bakalan ya bisa iblis untuk menggoncangkannya. Jangan. Tetap harus waspada. Betapa banyak ya pengalaman pribadi saya sendiri melihat rumah tangga yang sebelumnya harmonis, bahkan Masya Allah potret ideal di tengah-tengah kaum muslimin, kemudian pecah berantakan. Kenapa? Karena mungkin sebabnya tidak aware, tidak mewaspadai, ya, tidak menutup celah-celah di mana pasukan-pasukan iblis masuk untuk memecah belah. Ya, misalnya ya bermudah-mudahan berhubungan dengan wanita yang bukan mahramnya, ya, chatting sampai malam, ya, kemudian banyak hal, ya, namanya iblis, ya, dia menggoda dari hal-hal yang sepele misalnya, ya, hal-hal yang sepele, kemudian berubah lagi intensitasnya semakin bertambah, akhirnya rumah tangga yang kelihatan ideal tadi porak-poranda. Korbannya siapa? Barakallahu fikum, anak-anak. Kasihan anak-anak, ya, yang selama ini mendapatkan kebahagiaan dari bapak dan ibunya, kemudian terjadi konflik antara bapak dan ibunya. Yang selama ini mereka melihat bapak dan ibunya demikian harmonis, ya, kemudian terjadi mulai konflik demi konflik, rumah tidak nyaman lagi, akhirnya mereka berpisah. Kasihan sekali anak-anak yang menjadi korban ketidakharmonisan rumah tangga. Oleh karena itu, barakallahu fikum, kami nasihatkan kepada seluruh pasangan suami dan waspadai, ya, bahwa di sana ada pasukan-pasukan iblis yang selalu berusaha untuk memecah belah rumah tangga kita. Qala wan yu'ya kullu wahidin minhuma anna thammata aduwan khafiyan yaraka wa la tarah. Hendaknya kedua belah pihak, kata beliau, ya, benar-benar memperhatikan, ya, benar-benar mewaspadai bahwa di sana ada seorang musuh yang tersembunyi. Dia bisa melihat kita, tapi kita tidak bisa melihatnya. Wa jajri minka majradam,
yang dia mengalir ya pada dirimu seperti aliran darah minal uruk ya di dalam dalam peredaran darah atau dalam nadi-nadi kita. Yanfuthu wa yuwaswis, dia selalu meniupkan dan membisikkan was-was ya was-was di hati kita. Wa yakidu wa yamkur, membuat makar dan tipu daya. Qudzu dzalika ya yumarisuhu wa anta la tara. Ya, makar-makar dan tipu dayanya ini dia lakukan dalam keadaan engkau tidak bisa melihatnya. Ya. Ya, kita bisa melihat ya orang belakangan hari ini di waktu-waktu tersebarnya wabah corona. Ya, corona itu nggak kelihatan. Semakin dia nggak kelihatan, orang semakin takut. Ya, beda kalau musuhnya itu kelihatan, kita bisa tangkap, ya, kita bisa masukkan dia ke dalam sel. Tapi ini permasalahannya apa? Nggak kelihatan. Makanya orang-orang takut, khawatir. Nah, apalagi iblis dan pasukannya ini nggak kelihatan sama sekali. Ya, kalau corona masih bisa dideteksi. Tapi kalau iblis dan syaitan, bagaimana kita mendeteksinya? Oleh karena itu, permasalahan ini bukan permasalahan yang sepele. Hendaknya setiap suami dan istri waspada. Ya, bahwa setiap saat syaitan, yakni iblis dan pasukannya, senantiasa berusaha untuk membuat perpecahan di tengah-tengah rumah tangga kaum muslimin. Yulki fi qalbika wa qalbiha waswas. Dia meniupkan atau pada hati sang istri maupun pada hati suaminya. Wa yuqi'u syukuk, keraguan di hati manusia sampai muncul permusuhan di tengah-tengah mereka. Walahu manafidun adidah. Walahu manafidhu adidah, dan dia memiliki pintu masuk yang demikian banyak. Jadi luar biasa ya upaya iblis laknatullah alaih untuk memporak-porandakan rumah tangga kita. Jangan menganggap remeh permasalahan ini. Ya, lantas bagaimana kita solusinya agar kita terhindar dari makar iblis ini? Qala walihada ja'ati sunnatu bitahsini minhu. Oleh karena itulah kata beliau, sunnah itu telah mengajarkan bagaimana cara membentengi diri. Ini Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam telah mengajarkan kepada kita untuk senantiasa membentengi diri kita. Ya, ada zikir-zikir yang kita baca. Jadi zikir-zikir ini jangan kemudian diremehkan. Ya, zikir ketika masuk rumah, zikir ketika menggunakan pakaian dan melepaskan pakaian, zikir ketika makan, zikir bahkan sampai ketika ingin melakukan hubungan intim antara suami dan istri, ada zikirnya. Ini tujuannya agar apa? Agar Allah Subhanahu wa taala memberikan perlindungan kepada kita dari godaan syaitan. Ya. Qala 'inda dukhulil bait, ketika masuk ke dalam rumah. Ya, ketika masuk ke dalam rumah. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Jabir bin Abdullah, ya, apabila seseorang itu memasuki rumahnya dengan menyebut nama Allah, ya, dia membaca bismillah ketika memasuki rumahnya, maka ya setan mengatakan kita tidak memiliki tempat. Demikian juga ketika dia makan, ya, dia memulai dengan membaca bismillah, maka setan mengatakan kita tidak mendapatkan makanan. Ya, artinya apa? Allah Subhanahu wa taala memberikan perlindungan kepada kita. Ketika kita masuk ke dalam rumah kita membaca bismillah, demikian juga ketika kita makan, kita membaca bismillah, ya, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan perlindungan. Kemudian barakallahu fikum, kata beliau kemudian wa indal muasyirah. Demikian juga ketika melakukan hubungan suami istri. Ya, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, bahwa Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "Lau anna ahadakum idza arada an ya'tiya ahlah faqala bismillah Allahumma jannibna syaitan wa jannibish syaitan ma razaqtana." Kata Nabi alaihi salatu wasallam, apabila salah seorang di antara kalian ingin untuk mendatangi keluarganya, yang mendatangi istrinya, dalam artian ingin berhubungan intim dengan istrinya, kemudian dia mengatakan bismillah, ya, Allahumma jannibna syaitan wa jannibish syaitan ma razaqtana. Ya, ingat ini dibaca ya sebelum kita melakukan hubungan intim suami istri,
berzikir terlebih dahulu, meminta perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Apa zikirnya? Bismillah, ya, dengan nama Allah. Allahumma, Allah jauhkanlah dari kami syaitan. Wajanibi syaitan ma razaqtana. Dan jauhkanlah syaitan dari apa yang kau rezekikan kepada kami. Bismillah, Allahumma jannibna syaitan wajanibi syaitan ma razaqtana. Ya, ini dihafalkan, barakallahu fikum. Ya, kalau perlu ditulis, ditaruh dekat tempat tidur. Ya, tapi kalau sudah punya anak ya disimpan. Ya, jangan kemudian nanti anaknya mengira itu doa sebelum tidur ya. Tanya sama ustadznya nanti, apa doa sebelum tidur? Bismillahi Allahumma jannibna syaitan. Ya, nggak lucu nanti. Baik. Kata Nabi SAW, kalau dia kemudian ketika ingin mendatangi keluarganya, mendatangi istrinya, kemudian dia membaca doa tersebut, fa innahu in yuqaddar bainahuma walad fi dzalika lam yadurruhu syaitan abadan. Maka kata Nabi SAW, kalau dia membaca doa ini, kemudian Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan kedua pasangan suami istri ini mendapatkan seorang anak, maka syaitan tidak akan bisa membahayakannya selama-lamanya. Luar biasa ya. Makanya jangan lupa, jangan buru-buru ya. Jangan buru-buru. Baca dulu doa ya, agar Allah Subhanahu wa taala memberikan perlindungan kita. Wa iddat ta'am wa indal ghadab, ya ketika makan. Ya, ketika makan kita hendaknya membaca bismillah. Barang siapa yang membaca bismillah ketika makan, maka syaitan mengatakan ya kita tidak mendapatkan makanan. Ya, tidak mendapatkan makanan. Demikian juga wa indal ghadab. Ini juga yang paling penting. Ya, seringkali kita menghadapi pasangan kita kemudian muncul rasa marah, terutama bagi para suami ya. Muncul kemarahan pada diri kita. Maka jangan lupa untuk mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya, jangan lupa untuk mengucapkan a'udzubillahi minasyaiton. Ya, kalau dia mulai muncul gelora di apa namanya? Amarah di dalam hatinya, segera dia meminta perlindungan kepada Allah. A'udzubillah. Lalu Nabi SAW pernah melihat ya ada dua orang saling memaki. Ya, saling memaki sampai kemudian keluar urat lehernya. Maka kata beliau alaihi salatu wassalam, inni la'alamu kalimatan law qalaha dhahaba anhu ma yajid. Ya. Aku sesungguhnya mengetahui, kata Nabi SAW, ada sebuah kalimat yang apabila dia mengatakan atau mengucapkan ucapan ini, dhahaba anhu ma yajid, maka akan hilang ya kemarahannya. Ya, kemudian kata beliau alaihi salatu wasallam, "Lau qala a'udzubillahi minasyaitan, dhahaba anhu ma yajid." Ya, apabila dia mengucapkan a'udzubillahi minasyaitan, maka akan hilanglah kemarahannya. Jadi jangan lupa ya, bagi para suami, bapak-bapak ya, kalau Anda sedang marah pada istri Anda atau marah kepada anak Anda, ya, yang pertama kali Anda lakukan adalah apa? Berta'awud. Minta perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala, minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari ya godaan syaitan. Karena nanti marah itu kalau tidak terkendalikan, tidak bisa dikendalikan, kita tidak bisa memanage marah kita, maka akibatnya akan sangat buruk sekali. Akan sangat buruk sekali. Oleh karena itu, ya kita disunahkan, ya sunnah mengajarkan kepada kita untuk meminta perlindungan dan berusaha membentengi diri kita dari segala macam upaya syaitan, ya untuk membisikkan hal-hal yang buruk kepada diri kita. Qala wa fi kulli amrin minal umur yahtajul insan ila tahsini minasyaitan, ya. Dan dalam setiap perkara seseorang itu membutuhkan dirinya untuk membentengi dirinya tersebut dari syaitan. Ya, seperti ketika menggunakan pakaian, membaca bismillah, ya. Kemudian juga ketika dia masuk ke dalam WC, ya, ketika dia ingin masuk ke dalam WC, dia berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Zikir-zikir ini diajarkan oleh Rasulullah SAW bukan tanpa tujuan. Bukan hanya sekedar kita memiliki sesuatu yang diucapkan ketika melakukan perbuatan-perbuatan tersebut, tidak. Tapi fungsinya adalah kita meminta perlindungan dari perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari gangguan syaitan. Li'alla yusyariku syaitan fi ahlihi wa baitihi wa waladihi.
Tujuannya agar syaitan itu tidak menyertainya ketika dia berada di tengah-tengah keluarganya, berada di tengah-tengah rumahnya, berada di tengah-tengah anak-anaknya. Fayahtaju ayyuhassina nafsahu bil adhkar al-mubarakah. Maka hendaknya dia bentengi dirinya dengan membaca zikir-zikir yang mubarakah, yang ya diberi keberkahan. Bil Qur'anil Karim, demikian juga dengan Al-Qur'anul Karim, ya. Hendaknya rumah kita tidak sepi dari bacaan Al-Quran. Karena sesungguhnya syaitan itu akan pergi dari rumah yang dibacakan padanya Al-Quran, terutama ya surat Al-Baqarah. Ya, sesungguhnya kata Nabi SAW, sesungguhnya la yadkhulu syaitan baitan yuqra'u fihi Al-Baqarah atau tuqra'u fihi Al-Baqarah. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau SAW, syaitan itu tidak akan masuk ke dalam sebuah rumah yang dibacakan di dalamnya surat Al-Baqarah. Ya, sehingga rumah kita jangan kita isi dengan kemaksiatan, ya, dengan lagu-lagu, ya, dengan lagu-lagu, dengan musik-musik, ya. Ini akan membuat ya syaitan ya menyukai tempat tersebut. Tapi isilah rumah kita dengan zikrullah. Isilah rumah kita dengan bacaan Al-Qur'an. Maka sesungguhnya syaitan tidak menyukai tempat-tempat semacam itu. Dia akan menjauhi tempat-tempat semacam itu, tempat-tempat di mana dibacakan kitabullah dan diucapkan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa da'awat al-ma'thurah, demikian juga doa-doa yang ma'thur. Doa-doa yang ma'thur artinya doa-doa yang diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam. Wa bil muhafadzati ala taatillah, demikian juga dengan menjaga ketaatan kepada Allah. Ya, ini prinsip yang paling penting juga diketahui oleh setiap suami dan istri. Kalau Anda ingin rumah Anda itu tenang, ya, rumah Anda itu memberikan kenyamanan, rumah Anda memberikan ketenangan, ya, isilah rumah dengan ketaatan kepada Allah, maka Allah akan turunkan keberkahan dalam rumah tersebut. Ya, jangan diisi dengan kemaksiatan. Apa yang menyebabkan kita tidak tentram, tidak tenang ketika ya masuk ke dalam rumah? Mungkin diantaranya salah satu sebabnya adalah rumah tersebut penuh dengan kemaksiatan. Rumah tersebut penuh dengan kemaksiatan. Baik. Qala idzan min sifati zaujah salihah al-hadaru min kaidi syaitan. Dengan demikian jelaslah bahwa salah satu karakter atau salah satu sifat dari istri yang salehah adalah dia mewaspadai tipu daya syaitan. Ya, wa nazaghatihi wa wasawisihi. Dia mewaspadai godaan dan was-was dari syaitan. Wa mayulkihi fin nufus mimma yatarattab alaihi isra'u lahu wa sima'uhu fasada al-ishrah wa tahadduma baiti zawjiyah. Ya, dan dia hendaknya mewaspadai apa yang dilemparkan oleh syaitan kepada jiwa-jiwanya. Artinya yang dibisikkan oleh syaitan. Dan juga mewaspadai akibat dia menuruti dan mendengar syaitan berupa kerusakan rumah tangga dan hancurnya, ya, berupa rusaknya keharmonisan suami istri dan hancurnya rumah tangga. Ya, jadi jangan dianggap remeh. Anda sendiri yang akan menyesal nanti. Kalau Anda tidak mewaspadai ya tipu daya iblis, tipu daya syaitan, Anda yang akan menyesal. Dulu hidup bahagia suami istri, tapi kemudian lalai dia. Lalai menjaga rumahnya dari syaitan, lalai menjaga keluarganya dari godaan syaitan, dia memperturutkan godaan syaitan, akhirnya apa? Hancur rumah tangganya, baru kemudian menyesal. Maka jangan sampai menyesal. Bagaimana caranya agar nggak menyesal? Jaga dari sekarang. Ya, saya sudah mendapati banyak sekali rumah tangga ketika mereka lupa untuk menjaga ini. Ya, padahal rumah tangga, masya Allah ya, kalau kita lihat potret ideal tengah-tengah masyarakat. Tapi ya itu tadi, karena apa? Karena lalai menjaga ini, maka porak-poranda lah rumah tangganya. Lagi-lagi yang saya kasihan itu anaknya. Ya, bagaimana perasaan anak yang dulu dia melihat bapak dan ibunya ya berkasih sayang, bapak dan ibunya mencurahkan kasih sayang kepada anaknya, sekarang bapaknya di mana, ibunya di mana? Ya, kasihan anak-anak yang terpaksa ya ketika mereka masih kecil sudah melihat fenomena yang menyesakkan dada mereka berupa ya ketidakharmonisan rumah tangga dan perceraian di tengah-tengah orang tuanya. Baik. Nah, ini beliau ingatkan.
Ya, tepat dengan apa yang kita sampaikan. Kata beliau, wa kam minal usari wal buyut hasal al firaq alladzi lam yakun ba'dahu raj'atun bi ta'ati syaitan wa tibai wasawisih. Betapa banyak rumah tangga ya yang terjadi di tengahnya perpecahan, perceraian yang tidak mungkin untuk disatukan kembali. Nggak mungkin untuk disatukan kembali bi ta'ati syaitan karena ya mereka mengikuti syaitan. Wa tibai wasawisih, dan juga mengikuti was-was dari syaitan. Ya, betapa banyak rumah tangga yang porak-poranda dan tidak mungkin untuk dipersatukan kembali hanya karena apa? Mereka lalai dari godaan syaitan. Mereka mengikuti ya bisikan-bisikan syaitan. Walau anna kulla wahidin minhuma ta'awwadza billahi minasyaitonir rajim wa ibta'ada an nazaghatihi wa wasawisihi lamma waqatil kal umur wa lam yahsul dzalika at-tafarruq. Andai saja ya kedua belah pihak baik suami maupun istri mereka meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari godaan syaitan rajim, dari godaan syaitan yang terkutuk. Wabta'ada an nazaghatihi. Demikian juga dia menjauh dari segala bentuk godaan dan was-was dari syaitan. Lamma waqa'at tilkal umur. Maka perkara ini yaitu perpecahan tidak akan terjadi. Walam yahsul dzalika at-tafarruq, dan perceraian tidak akan terjadi. Ya. Jadi perceraian dan perpecahan di tengah-tengah rumah tangga ini kebanyakannya muncul karena kedua belah pihak tidak mewaspadai godaan dari syaitan. Qala wa kam minal buyut hasala fiha tafarruqun bisababi ta'ati syaitan. Thumma yadhhabu hadzal mufsid minasyayatin ila iblis litadnu manzilatahu minhu wa taqarrubu makanatahu ya indahu bima ahdatsahu min furqatin baina zawjain. Betapa banyak rumah tangga pecah belah. Ya, terpecah belah karena mengikuti syaitan. Kemudian syaitan yang merusak ini pun kembali kepada iblis untuk mengklaim posisi yang sudah dijanjikan. Ya, untuk mendapatkan posisi yang dekat dengan iblis. Ya, ketika dia berhasil untuk menciptakan perpecahan di tengah-tengah ya suami istri, pasangan suami istri. Ya, jadi kita sudah hancur berantakan rumah tangga kita, ya, yang menyebabkan hancur berantakan rumah kita, ya, ketawa-ketawa dia. Pulang ke markasnya, kemudian ngelapor ke komandannya, kemudian diberi kedudukan yang tinggi. Ya, apakah Anda ingin seperti itu? Ya, Anda babak belur, pecah belah rumah tangga Anda, hancur semuanya. Sementara yang menghancurkan, sementara yang menyebabkan perpecahan, ketawa-ketawa dia, kembali kepada bosnya, kembali kepada komandannya. Hahaha, ya, saya sudah berhasil memecah belah rumah tangga mereka. Melapor dia ke bosnya. Ya, tentu kita tidak menginginkan hal yang demikian. Oleh karena itu, barakallahu fikum, hendaknya kita tidak meremehkan permasalahan ini. Anda harus aware betul bahwa di sana ada musuh-musuh yang tak terlihat yang berusaha mencari celah bagaimana ini caranya agar rumah tangga kita itu berantakan. Ya. Kemudian kata beliau, satu hal yang mungkin akan menambah kewaspadaan kita, yang bisa menambah kewaspadaan kita, ya, kita kalau melihat ada orang memiliki keahlian, berpengalaman selama bertahun-tahun, ya, kita akan bisa melihat bahwa orang ini benar-benar jago, ya, benar-benar ahli, ya, misalnya dia menguasai satu bidang dan berpengalaman selama berpuluh tahun. Maka kita tidak meragukan lagi keahliannya. Nah, iblis laknatullah alaih dan pasukannya itu punya pengalaman ribuan tahun. Kita ulangi lagi. Iblis dan pasukannya itu sudah punya pengalaman ribuan tahun. Kalau Anda masih tidak waspada terhadap godaan mereka, ya, kalau Anda masih tidak waspada terhadap tipu daya mereka, berarti Anda ya tidak menyayangi keluarga Anda. Kenapa? Karena pengalaman mereka untuk merusak keluarga itu sudah ribuan tahun. Ya. Kata beliau di sini, wa hunayan bagi an-nulahidha mulahadatan mufidah. Ya. Di sini ya sudah selayaknya bagi kita untuk memperhatikan suatu perkara yang memberikan manfaat pada kita. Anna hadzal adu al-khafi alladhi yaraka wa la tarah
bahwa musuh kita ini, yakni iblis dan bala tentaranya, musuh yang sangat tersembunyi, yang dia bisa melihat kita, kita tidak bisa melihat mereka. Sahibu khibratin wasi'ah wa sahibu bahwa musuh kita ini, barakallahu fiik, pihak yang sangat memiliki pengalaman yang sangat luas. Ya, punya pengalaman yang sangat luas dan juga ya memiliki keahlian yang bermacam-macam. Atau kita balik ya, dia memiliki keahlian yang sangat luas dan juga memiliki pengalaman yang bermacam-macam. Ya, dia sudah tahu pintu-pintu mana saja yang bisa dimasuki oleh pasukannya untuk bisa menyebabkan perpecahan. Kalau pintu ini nggak masuk, masih ada pintu lainnya. Coba masuk sini. Kalau nggak bisa, coba lagi dari cara yang lain. Ya, misalnya kalau kita lihat, misalnya ada seseorang dia bekerja. Misalnya dia mencoba untuk apa? Untuk menggoda. Bagaimana caranya? Misalnya agar suami ini tergoda kepada wanita yang lain di tempat kerjanya. Tapi ternyata dia benar-benar orang yang menjaga ifwah, nggak tergoda. Ya, di tempat kerja dia nggak punya permasalahan. Kemudian coba lagi, ya, dari sisi yang lain, dari sisi apa? Medsos misalnya. Dia memang di tempat kerja nggak terlalu banyak hubungannya dengan lawan jenisnya, tapi di medsos, ya, dia punya akun, ya, bisa chatting, bisa apa, ya. Maka dari sini kemudian syaitan itu masuk. Jadi dia akan selalu mencari celah agar kita, ya, celah yang memang kita lalai untuk menutupnya. Kemudian dari situlah dia mulai menggerusi atau menyabotase, melakukan sabotase untuk memecah belah rumah tangga kita. Ya, keahliannya sudah banyak, sudah ribuan tahun. Ya, sejak dari zaman belum ada internet, sejak belum ada televisi, ya, sejak dari zaman batu mungkin, ya, iblis sudah berusaha untuk apa? Untuk memecah belah rumah tangga kaum muslimin. Pengalamannya sudah banyak. Al-an innama yatahaddatsuna an ba'di al-khibarat lada ba'di syirkat, ya, fa in atala khibratin qad tasilu ila al-khamsin au sittina sanah. Sekarang kata beliau, ketika kita berbicara tentang sebagian keahlian, ya, pengalaman, kalau kita berbicara pengalaman, mungkin ada perusahaan, ya, yang memiliki pengalaman, ya, pengalamannya sudah berapa tahun? 50 tahun, 60 tahun, ya. Maka kita akan katakan, wah, ini luar biasa, pengalamannya sudah lama. Ya, perusahaan jamu berdiri sejak, kalau kita lihat kan ada jamu apa berdiri sejak tahun ini. Wah, berarti apa? Khibrahnya, keahliannya itu sudah puluhan tahun. Ya, sudah berdiri sejak puluhan tahun. Nggak capek-capek dia duduk, ya. Kemudian lakinna khibrata iblis fil igwa'i wasaddi wa harfin nasi wa iqa'il adawat, ya, khibratu alafi sanawat. Ya. Kita kalau ada perusahaan yang sudah punya pengalaman puluhan tahun, kita akan memuji perusahaan tersebut. Luar biasa pengalamannya. Sekarang iblis, ya, pengalamannya untuk menyesatkan manusia, ya, memalingkan manusia dan menyuburkan permusuhan di tengah-tengah mereka. Berapa lama? Ya, ribuan tahun. Ribuan tahun. Bukan hanya dalam hitungan puluhan tahun, tapi sudah ribuan tahun. Wa kam minan nas dakhalu al-hufar wa dufinu wa kanu min asara da'wati syaitan ar-rajim. Ya, betapa banyak manusia, ya, dia masuk ke dalam kuburnya, ya, dan dia merupakan korban dari syaitan. Wa min athari ifsadihi wa ihwa'i. Dia merupakan korban dari kerusakan dan penyimpangan yang dibuat oleh syaitan. Walihada yahtajul bait al-muslim ila an yuhassina nafsahu wa an yasunaha wa an yub'idaha minasyaitonir rajim. Oleh karena itu, ya, rumah tangga kaum muslimin sangat membutuhkan untuk membentengi diri mereka. Ya, pasangan suami istri, ya, masing-masingnya hendaknya membentengi diri mereka, menjaga diri mereka dan menjauh dari syaitonir rajim. Jadi ini karakteristik seorang wanita salehah, di mana tidak hilang tidak hilang
kewaspadaannya dari iblis laknatullah alaih. Karena demikian besarnya upaya iblis untuk upaya iblis untuk memporak-porandakan rumah tangga kaum muslimin, ya, maka hendaknya kita waspada dan jangan pernah menganggap remeh, ya, makar dari iblis terhadap rumah tangga kita. Baik, mungkin demikian yang bisa kita sampaikan di kesempatan pagi hari ini. Alhamdulillah kita sudah selesai membahas salah satu. Kemudian insya Allah besok kita akan lanjutkan dengan pembahasan yang baru, yakni di antara sifat wanita salihah adalah idkhalus surur ala zaujiha, ya, yaitu berusaha membahagiakan suaminya, ya, berusaha untuk membahagiakan suaminya. Ini adalah sifat atau karakter istri salihah. Bagaimana penjelasannya? Apa dalil yang menunjukkan kewajiban ini? Maka insya Allah besok kita akan bahas dengan lebih mendetail biidznillah ta'ala. Baik, lagi filahuna kita cukupkan dulu sampai di sini. Yang akan pertanyaan ke nomor 0812 8281 5947. Ini nomor adminnya Kajian Kebayoran 0812 8281 5947 dan juga 0811 717 544. 0811 717 544. Ini nomornya admin Radio Muslim Amuba. Baik, sekarang kita akan coba bahas beberapa pertanyaan di sini. Ustadz, saya mau bertanya, bolehkah kita mengajak atau chatting dengan calon suami kita untuk mengajak kebaikan? Ya, dan bagaimana hukum pernikahan di gedung? Baik, chatting dengan calon suami kita kalau memang di sana diperlukan hajat, ada hajat, ya, seperti misalnya bagaimana mengurus administrasi pernikahan, kemudian membicarakan persiapan acara pernikahan, makanya demikian diperbolehkan, tapi dengan catatan, ya, secukupnya saja, ya. Dan apabila dia bisa melakukannya lewat orang lain, ini lebih baik. Ya, misalnya sang suami berhubungan dengan bapak mertuanya tanpa harus berhubungan dengan calon istrinya, maka ini jauh lebih baik agar kita menutup pintu-pintu syaitan. Karena khawatir nanti, ya, chatting pertama bahas bagaimana acara pernikahan, kemudian dibumbu-bumbui dengan dengan pembahasan yang tidak perlu atau bahkan maksiat, ya. Sehingga seperlunya saja, kalau bisa ada orang lain yang memfasilitasi, maka itu lebih baik. Dan Ustadz, bagaimana hukum pernikahan di gedung? Boleh-boleh saja, ya, antum menikah di gedung, kemudian menikah di masjid atau menikah di rumah, itu silakan saja diperbolehkan. Ya, cuma idealnya kalau Anda melakukan membuat acara walimah, ya, hendaknya dipisah tamu laki-laki dan perempuan. Baik. Ustadz, kita dianjurkan untuk menikahi wanita solehah. Kayaknya ini dari ikhwan, ya. Kita dianjurkan untuk menikahi wanita solehah. Dan ada wanita yang dalam segi ilmu dia belajar di ma'had. Mengisyaratkan mau dengan ana, kata temannya. Sedangkan ana hanya di majelis taklim biasa. Bisa dikatakan kalau segi belajar ana kalah. Bagaimana hal tersebut Ustadz? Bukankah dalam hal sekufu seorang laki-laki ilmunya harus lebih di atas wanita? Ya, semoga diri ini dimudahkan untuk melangkah ke jenjang kehidupan berikutnya. Enggak mesti, barakallahu fik. Ya, enggak mesti. Ya, sekufu itu, ya, dalam hal status keluarga, ya. Dan itu pun tidak merupakan suatu kemestian. Jadi hanya sekedar anjuran saja. Apalagi dalam permasalahan ilmu, tidak menjadi masalah istri antum lebih memiliki ilmu, ya, bahkan mungkin nanti bisa belajar dari istri antum. Hal yang demikian tidak menjadi permasalahan. Baik. Ustadz, bagaimana keadaan kita nanti dengan suami di surga? Apakah kita akan berkumpul lagi dengannya? Karena saya mendengar bahwa bidadari surga telah menantinya dan kita akan berbagi suami dengannya. Saya ingin dengan suami saya di dunia maupun di surga hanya satu-satunya, Ustadz. Syukran jawabannya, jazakumullah khair. Ya, insya Allah nanti kita akan dikumpulkan dengan pasangan-pasangan kita di surga kalau kedua-duanya, ya,
adalah orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan khawatir ya, keberadaan anti di surga nanti nggak ada lagi perasaan-perasaan cemburu, tidak ada lagi perasaan-perasaan marah, ya, tidak ada lagi segala kegalauan, segala kegelisahan, karena semuanya akan bahagia di surga. Jadi jangan khawatir, yang penting itu bukan yang penting itu nanti apa yang kita dapatkan, tapi bagaimana caranya kita masuk surga dulu ya. Jangan bicara surga kalau kita sendiri ya masih kurang usahanya untuk masuk surga. Yang penting berusaha untuk masuk surga dulu. Adapun di surga nanti maka tidak akan ada kegelisahan atau perasaan-perasaan yang tidak menyenangkan. Ustadz, hal apa saja yang harus dilakukan dan dipersiapkan untuk akhwat yang ingin menikah? Dan mohon nasihatnya untuk akhwat yang ingin menikah namun belum juga siap karena melihat betapa besarnya tanggung jawab dalam berumah tangga. Jazakumullah khairan. Baik, yang antum persiapkan, yang anti persiapkan pertama adalah ilmu. Al-ilmu qabla al-qawli wal amal, kata para ulama. Ilmu itu didahulukan sebelum ucapan dan amalan. Maka yang harus dipersiapkan baik oleh seorang laki-laki atau seorang wanita ketika dia ingin menikah adalah menyiapkan diri dengan ilmu. Salah satunya bagaimana? Ya, salah satunya seperti menghadiri majelis kajian seperti ini yang membahas bagaimana istri salehah, bagaimana tanggung jawab seorang istri. Ya, dengan bimbingan ilmu ini maka niscaya dia akan bisa menjalani bahtera rumah tangganya ya dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam kemudahan. Tanpa ilmu dia akan banyak menghadapi permasalahan ya. Sehingga yang paling utama hendaknya seorang wanita membekali dirinya dengan ilmu agama, terutama ilmu bagaimana untuk melaksanakan tanggung jawab sebagai seorang istri dan ibu. Kemudian juga dia berdoa meminta bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini juga yang perlu saya sampaikan kepada al-ikhwah wal akhwat. Ya, kalau antum ingin menikah itu banyak-banyak mendekatkan diri kepada Allah. Banyak-banyak mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena kita akan memasuki suatu lembaga pernikahan yang akan kita jalani dalam waktu yang cukup lama ya. Ya, puluhan tahun kita akan jalani. Ya, tergantung dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Tapi apa? Pernikahan itu kita harapkan berlangsung dalam waktu yang lama sampai kata bahasanya sampai maut memisahkan kita ya. Oleh karena itu apa persiapannya pun harus betul-betul kita persiapkan. Benar-benar dekatkan diri kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, agar Allah Subhanahu wa taala benar-benar menganugerahkan kepada kita pasangan yang baik, pasangan yang soleh atau pasangan yang solehah. Kebanyakan orang dia berusaha mencari jodoh dengan apa? Dengan caranya ya. Dia berusaha misalnya mencari informasi sebanyak-banyaknya tentang pasangannya, tapi dia lupa. Dia lupa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sebuah kekeliruan. Ya. Sebelum kita menikah, banyak-banyaklah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Minta agar Allah menikahkan kita dengan sosok yang soleh. Ya, Allahumma zawijni imra'atan salihah. Misalnya dia berdoa kepada Allah, ya Allah nikahkanlah aku dengan seorang wanita yang salihah. Terus menerus dia meminta kepada Allah, ya, maka niscaya Allah akan memberikan pertolongan kepadanya. Baik. Kemudian pertanyaan selanjutnya, Ustadz, bolehkah akad nikah jarak jauh dengan video call? Ya, selama dipastikan bahwa pihak yang dinikahkan itu benar-benar artinya benar-benar dia bukan orang lain, maka dipersilahkan. Boleh saja nikah jarak jauh dengan video call dengan syarat bahwa pihak yang dinikahkan itu benar-benar dia, bukan orang lain. Baik. Ustadz, bagaimana sikap kita kepada orang tua yang masih memajang foto-foto di dinding? Katanya untuk dikenang. Sudah kita jelaskan ini syarang syaitan, namun mereka tidak menerima dan kita masih tinggal dengan orang tua. Didoakan orang tua ya, mudah-mudahan mendapatkan hidayah. Ya, kita dapati sebagian kita memang seperti itu ya. Tinggal masih sama orang tua, kemudian masih ada kemaksiatan, kita sudah berusaha untuk menghilangkannya tapi mereka tidak mau menerima. Ya, ini keadaan yang banyak kita dapati. Ya, banyak berdoa. Pertama kita sampaikan, ya, kita berusaha amal ma'ruf nahi munkar, sampaikan kepada orang tua tentang keharaman hal tersebut. Ya, kemudian kita berdoa, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada mereka. Ya, dan terkadang mungkin nasihat itu tidak dia terima dari anaknya, tapi dari orang lain. Misalnya,
fakta ya, fakta yang saya dapat di lapangan. Kita ini kan anak ya. Anak itu biasanya mohon maaf ya, diremehkan oleh orang tua. Siapa kamu ya? Bapak ini sudah puluhan tahun pengalamannya, ibu ini sudah puluhan tahun pengalamannya. Kamu baru ikut pengajian 1 kali 2 kali saja sudah berani ngomong seperti itu ya. Biasanya seperti itu respon dari orang tua. Ya, ya oke, nggak apa-apa, kita sampaikan saja. Pak, Bu, ini nggak boleh. Dalilnya ini. Ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwa ya bahwa malaikat tidak akan masuk ke dalam rumah yang di dalamnya terdapat gambar. La tadkhulul malaikah baitan fihi suwar. Ya, malaikat tidak akan masuk ke dalam rumah yang di dalamnya ada gambar. Bahkan ini adalah suatu perkara yang sangat disukai oleh syaitan. Ya, maka kita akan bisa dapati ketidaktentraman dalam rumah tangga kita dan seterusnya. Kita sampaikan kepada mereka. Kemudian kalau kemudian kalau misalnya dia tidak menerima, ya sudah, kita berdoa kepada Allah. Nah, bisa jadi nanti misalnya dia punya teman. Temannya alhamdulillah sudah kenal dakwah, sudah tahu bahwa ini nggak boleh. Dan teman ini dihormati, sosok yang dihormati oleh orang tua kita. Kemudian dia ngomong, Pak, saya tuh kayaknya pernah dengar kajian kalau rumah itu ada gini-gininya itu nggak dimasuki malaikat loh, ya, atau nanti menjadi sasaran empuk syaitan loh. Ada orang lain yang menyampaikan. Nah, kemudian barulah orang tua kita membenarkan apa yang kita ucapkan lewat orang lain. Sehingga apa? Tugas kita menyampaikan amar ma'ruf nahi munkar. Kalau mereka tidak menerima, doakan mereka, mudah-mudahan suatu ketika Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan bagi orang tua kita untuk menerima hidayah. Apa yang seharusnya diketahui oleh Ana tentang calon istri? Masya Allah, berarti kajian ini yang mengikuti banyak ikhwan juga ya, karena pertanyaannya banyak ditanyakan oleh para ikhwan. Apa yang seharusnya diketahui oleh Ana tentang calon istri? Ya, bagaimana cara mengetahuinya? Yaitu kita yang paling penting, sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi SAW adalah agamanya. Apakah istri kita ini ya seorang yang berpegang teguh kepada agamanya atau tidak? Ya, fadfar bidati din taribat yadak, kata Nabi. Pilihlah yang bagus agamanya, maka engkau akan mendapatkan keberuntungan. Jadi ini perkara yang antum menjadi prioritas antum, bagaimana agamanya. Kemudian juga antum cari juga informasi fisiknya. Ya, kadang-kadang kan kita memiliki tipe-tipe sendiri ya. Misalnya ada yang suka istri yang mungkin tidak terlalu tinggi, ya, ada yang suka justru kebalikannya, pengen cari istri yang tinggi. Ya, cari informasi tentang fisiknya. Dari siapa kita mengetahuinya? Ya, dari orang-orang dekatnya. Tanya kepada kakaknya, tanya kepada ibunya, orang tuanya, ya. Kita cari informasi dari orang-orang terdekatnya. Ya, atau bertukar biodata, ya, tanya visinya ke depan bagaimana keluarga, apa yang ingin dia bangun dari rumah tangga, apa yang diharapkan dari pasangannya, ya. Kita cari informasi tentang permasalahan tersebut, ya. Bertukar biodata, nggak jadi masalah tukar biodata, ya, agar dia punya gambaran utuh tentang calon pasangannya. Ya, bagaimana jika kita kesulitan dalam mencari informasi tentang calon istri kita? Kesulitan bagaimana? Ya, ya kita cari teman dekatnya, cari orang tuanya, ya. Apakah cukup dengan calon tersebut? Karena siapapun bisa memperbagus sikapnya. Ya, itulah kita khawatirkan. Kalau itu dari dia sendiri, ya nanti tidak objektif. Ya, sifat kita sebagai manusia itu suka membenarkan kesalahan kita. Saya punya kekurangan, tapi punya alasan ini. Banyak alasan. Tapi kalau yang melihat itu adalah orang lain, jadi lebih objektif. Maka berusahalah untuk mencari informasi, menggali informasi tentang istri kita, ya, dari jalan-jalan yang memang diperbolehkan dalam syariat. Dan yahi, Anda sampaikan kepada antum tadi, banyak-banyak bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang banyak orang yang menikah, dia cuma mungkin tidak banyak informasi yang dia bisa gali dari istrinya, ya, dari calon istrinya. Dia cuma lihat, oh ini istri saya punya keluarga, Masya Allah, keluarganya soleh, Insya Allah dia soleh juga, Bismillah. Kemudian dia minta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, dia meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar istri yang dia nikah ini benar-benar istri yang soleh, ternyata benar. Ya, jadi terkadang kita jangan terlalu mengandalkan usaha kita, tapi banyak-banyak bertawakal kepada Allah, istikharah. Ya, istikharah. Kalau memang dia datang dari keluarga yang baik, karakternya juga baik, ya, bismillah. Bismillah.
Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan kepada kita dalam menjalani bahtera rumah tangga. Baik. Cukup ya, insya Allah tidak ada lagi pertanyaan yang masuk. Insya Allah besok kita akan masuk dalam pembahasan yang baru. Tetap ikuti setiap hari jam 6 ya, karena kajian ini saya sendiri sebagai pemateri ya merasakan banyak faedah yang didapati dari kajian kitab ini. Baik, mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.